Iya udah. Tunggu dulu ini. Daripada saya cari orang salah-salah, udahlah aman Andar aja lah. Dari tadi nggak jelas orang-orang yang naik ini. Naik ke atas kayak ketakutan sembarang, tiba-tiba bilang RK, salam toleransi RK. Saya ngajak diskusi, salam presisi. Aduh, di ngajak diskusi malah bilang salam presisi. Ya. Udah. Ini kenapa ya debater Kristen ini mesti kalau si Rudi Yohanes Tegalung RK harusnya ada mujizat Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini malah sakit-sakit semua ini. Ya, jadi kau tidak pernah sakit. Ya. Kalau Kalau tidak pernah sakitnya sakit, terus kau bukan kalau manusia. sakitnya terus menerus apa itu? Oke, teman-teman ya, kita ladanin aja soalnya yang naik ini agak berat-berat semua nih teman-teman. Aman Andar aja. Teman-teman tolong ya tap layar ya, karena Oten kalau kalah debat biasanya tap record ya. Kita harus santai ya teman-teman ya, soalnya akun saya udah menuju 100k, ini akun baru nih teman-teman. Ya. Ini akunku Salah menuju bicara, jangan sampai hilang. 200k nih. Mana nih Nanda? Dari dulu 189k terus. Ayo teman-teman di follow. Oke, kamu duluan atau saya duluan Andar? Yang duluan closing terakhir, yang ya jadi kalau yang duluan itu closing terakhir. Terserah kamu dulu atau saya. Udah, saya duluan lah kalau begitu. Siap, boleh. Oke. Ya kan? Ya. Oke, salve untuk kita semua, shalom untuk kita semua, salam damai sejahtera untuk kita semua teman-teman. Pada pagi hari ini teman-teman, sudah lama tidak berdiskusi dengan Nandar ya. Daripada pagi hari ini kita berdiskusi dengan baik, soalnya tidak ada orang lagi yang mau berdiskusi dengan kita teman-teman ya. Yang naik ini juga, aduh, setengah mati, jadi mau nggak mau kita Nandar lah jadi sasarannya. Ya, tema pada pagi hari ini bagaimana Nandar membuktikan bahwa Yesus adalah Isa dan saya membuktikan bahwa Yesus bukan Isa. Ya, Nandar membuktikan Yesus adalah Isa, saya menjawab menurut konteks dari Alkitab. Ya. Dan saya membuktikan bahwa Yesus bukan Isa, Nandar harus menjawab dari konteks Al-Qur'an. Ya, dan juga dalam segi sejarah manapun, baik data internal maupun data eksternal. Ya. Kalau data internal itu sangat-sangat subjektif, ya. Tetapi kita harus melihat data eksternal. Ya, apakah data eksternal mengatakan bahwa Yesus itu adalah Isa dengan indikator-indikator yang diindikasikan. Nah, poin pada pagi hari ini teman-teman, kita melihat Isa, ya, Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih atau bukan. Kalau saya mengatakan Yesus bukan Isa. Ya, mengapa saya mengatakan Yesus Kristus itu bukan Isa? Karena kita melihat dari sebuah tradisi teman-teman ya. Ini sebuah data ya dari Gereja Katolik ya. Di sini tentang Santa Ana. Santa Ana dan Santo Yoakim orang tua Santa Perawan Maria. Ya, ini indikator yang pertama bahwa Yesus memiliki ibu namanya Maria dan Maria memiliki ibu dan ayah namanya Santa Ana dan Santo Yoakim. Tetapi bagaimana dengan Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran? Apakah Isa Al-Masih punya ibu namanya Maryam dan Maryam mempunyai ibu namanya Santa Ana dan Santo Yoakim? Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus Nandar jawab. Ya kan? Kalau Nandar tidak bisa menjawab, nah ini menjadi persoalan. Karena itu menjadi suatu patokan ketika kita pergi, kita dilahirkan, kita langsung ada yang namanya akta kelahiran. Ada silsilah kita jelas. Sebagai manusia tentu dong harus memiliki silsilah yang jelas. Kan? Apalagi berbicara tentang sentral pokok dalam iman Kristen. Ya. Ini sangat penting. Apalagi Isa itu dikatakan sebagai Al-Masih. Ya, Al-Masih yang artinya Kristus, yang artinya Mesias dalam bahasa Ibraninya. Ya. Harus tahu dong silsilahnya karena berbicara tentang Kristus atau berbicara tentang Mesias harus memiliki dasar yang begitu kuat.
harus dari keturunan Daud. Ya, bukan dari keturunan yang lain-lain, bukan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan, teman-teman, ya. Ya, ini sebuah prolog saya untuk Nandar, ya, untuk Nandar. Tetapi saya ingin bertanya kepada Nandar, ya. Ya, mau dijawab langsung atau mau tidak dijawab itu haknya Nandar, ya. Tetapi salah satu indikator pertama terkait dengan silsilas, terkait dengan nama. Kemudian kedua, indikator kedua, ya, kita harus melihat dari segi di mana tempat kelahiran Isa Al-Masih. Ya, di mana tempat kelahiran Isa Al-Masih? Ya, harus tahu teman-teman di sini. Tempat kelahiran Isa Al-Masih di mana? Ya. Di bawah pohon kurma kah? Di Bethlehem kah? Dan saya minta bukti sejarahnya. Ya, adakah bukti sejarah yang menguatkan pandangan dia bahwa Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma? Ya, ini penting teman-teman. Jangan sampai dia hanya memberikan sebuah fakta tanpa sebuah bukti sejarah. Itu bukan fakta namanya. Ya, dia harus membuktikan di mana fakta sejarahnya, di mana bukti arkeologisnya. Ya, ayat ini misalkan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, ada bukti arkeologisnya. Ya, habis ini saya akan tunjukkan bukti-bukti arkeologis sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya, itu sangat penting. Ya, tapi kita melihat bagaimana pandangan Nandar ini. Ya, apakah Nandar pun mendukung bahwa Yesus adalah Isa? Datanya seperti apa? Ya, kita akan mendengar dengan secara saksama. Saya belum tahu arahnya Nandar sampai di mana, jadi saya belum bisa bernarasi sedalam itu, teman-teman, ya. Silakan Nandar. Teman-teman bantu tap-tap layarnya teman-temannya, kita kalahkan Nandar, teman-teman. Silakan. Baik. Ingat, prolog-prolog aja, jangan muter-muter Nandar. Ya. Mana? Nah, silakan. Pencet. Ya. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa dan Yesus. Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Tetapi Isa dengan Yesua, Hamasyah, dengan Iso, dengan Iso Mesiho adalah sosok yang sama. Kenapa? Karena kalau dari segi bahasa Ibrani, kalau Yesus itu artinya kuda. Nih, RK kita lihat, nah RK ya. Jadi kalau Yesus dengan Isa memang beda, karena Yesus itu artinya kuda. Nih, kita lihat RK ya. Ini saya tunjukkan Indonesia bahasa Ibrani. Kalau kita lihat Indonesia bahasa Ibrani, ini kuda dalam bahasa Ibraninya Yesus. Yesus. Beda jadi, Isa dengan Yesus adalah sosok yang berbeda. Inilah, ini kuda dalam bahasa Ibraninya Yesus. Yesus. Jadi jangan samakan Nabi Isa kami dengan kuda ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah dengan Matius 1 ayat ke-1, nah sama. Biblos Genesios Iso, namanya Iso bukan Yesus, karena kalau Yesus itu kuda artinya. Jadi Isa dengan Iso itu adalah sosok yang sama. Kalau kita lihat di dalam bahasa Suryaninya juga sama. Ini saya tunjukkan ya. Syriac Bible, saya tunjukkan ya, di dalam Syriac Bible itu adalah ini ya, saya tunjukkan. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, The New Testament in Syriac, atau namanya Pesita Text ya, naskah Pesita Text. Siapa sebetulnya nama Isa di dalam bahasa Aramaik? Ternyata Iso. Saya tunjukkan ya. Ini adalah bahasa Aramaik, bahasa asli Yesus. Ya, nih saya bukakan kepada RK. Ini bahasa Aramaik ya, bukan bahasa Ibrani. Ini Matai Olap Matius 1 ya. Ayat Olap. Nah, saya bacakan kepada RK. Ternyata di dalam bahasa Aramaik, saya bacakan,
ketobo dili duteh de iso, namanya iso, Mesiho breh da David breh da Frohom. Jadi dalam bahasa Aramaik Nabi Isa sama orang tuanya disebut Iso, bukan disebut Yesus. Karena kalau Yesus artinya kuda. Jadi itu sosok yang berbeda. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat ya, ini dalam bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Dengarkan, perhatikan ya. Indonesia Ibrani. Indonesia Ibrani, ternyata Yesus itu artinya kuda. Jesus. Yesus artinya ini kuda. Ini kuda. Bahasa Indonesia, bahasa Ibraninya Jesus. Yesus. Jadi tolong jangan samakan nabi kami dengan kuda. Bahasa Aramaik Yesus, bahasa Aramaik Isa itu de iso Mesiho. Bahasa Yunani Matius 1 ayat ke-1, Isa kami dalam bahasa Yunaninya Iso. Jadi bukan Yesus. Nah, saya berikan pandangan eksternal. Nah, ini ada, teman-teman kalau mau tahu, apologet Kristen yang ahli Ibrani itu Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena cuma pemandu wisata. Nggak pernah saya lihat Bambang Nursena ngomong bahasa Ibrani dengan orang penduduk Israel, padahal dia suka melancong ke Israel. Ada orang Kristen yang saya akui bahasa Ibraninya sangat mumpuni, yaitu Ibu Rita Wahyu. Ini orang yang ngerti bahasa ini ya. Dalam sarapan pagi Biblika, Ibu Rita Wahyu mengatakan, saya berpendapat Yeshua HaMasyiah dengan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan, sebab penulisnya berbeda, kurun waktunya berbeda pula. Sosoknya sama, de iso Mesiho dengan Isa Al-Masih. Tapi kalau dengan Yesus, jangan ya, jangan dek ya dek. Jadi beda. Yesus dengan Iso itu beda, tapi Isa Al-Masih dengan de iso Mesiho adalah sosok yang sama. Jeder. Nandar, maaf Nandar, coba yang Yesus adalah kuda tadi coba ditunjukkan lagi Nandar. Coba. Oh, penasaran dia. Nah, ya, saya penasaran. Iya. Saya juga baru belajar ya. ini Nandar. Saya juga baru belajar ini Nandar. Ya, silakan, baik. Coba kamu tunjukkan. Coba RK ada HP nggak? Ada HP Enggak, tablet coba selain. kamu balik dulu. Iya. Kamu balik dulu yang tadi. Nah, Iya. Saya cuma mau lihat aja. Mana? Nih, teman-teman lihat ya. Kita Mana? ketik, ya sebentar. Ini kan katanya suruh nunjukkan, saya tunjukkan. Dalam bahasa Indonesianya ini kuda, ya kan? Dalam bahasa Ibraninya, ini kan bahasa Indonesia nih. Ini kuda. Ini kuda. Dalam bahasa Ibraninya Jesus. Yesus. Makasih. Jadi jangan panggil Yesus ya. Panggil Terima kasih, Iso de Mesiho. Oke, mantap. Oke, silakan pencet. Iya, mantap. apa Aduh, makasih RK. Mantap RK. Yo. Thank you. Pencet. Alhamdulillah. Login ya. Silakan. Oke, silakan. Ya. Ya, saya lagi belajar. Ternyata saya lebih pintar dari Nandar. Kenapa saya bilang Nandar saya lebih pintar dari Nandar? Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nandar ini saya bilang framing, saya tidak tahu dia pintar atau dia bodoh. Ya, teman-teman perhatikan Nandar. Ini Nandar gak bisa kabur. Yesua itu dia menggunakan yod, shin, wa, ayin. Ya kan? Sementara teman-teman, saya lebih pintar dari Nandar. Kenapa? Yang Nandar gunakan ini teman-teman, lihat ini. Dia nggak gunakan yod. Dia nggak gunakan sin. Dia nggak gunakan wa, apa? Lihat ini. Beda nggak? Beda. Makanya saya bilang saya lebih pintar dari Nandar masalah ini. Ya, saya lebih licik gak dari Nandar? Iya, lebih licik. Jadi Nandar ini sok tahu. Nih, teman-teman, silakan ya. Itu saya tulis, tapi teman-teman perhatikan ini. Yesua itu yod, sin, wa, ayin. Ya, bukan seperti yang Nandar tunjukkan yang ini. Nih. Nih, saya screenshot langsung foto. Beda kan? Ya beda lah.
Ya kalau hurufnya beda ya artinya beda. Ya Nandar, kalau mau nipu itu pintar dikit. Kalau mau nipu itu pintar dikit, Nandar. Ini harus dipakai, ya. Kemudian Nandar, ya. Ya. Nih, saya pun bisa framing seperti yang Nandar framing. Teman-teman perhatikan ya, Imamat 11 ayat 29 ya. Ya. Tapi saya nggak mau cocokologi, nggak mau. Tapi Salomo mengatakan jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Nah gini nih cara kita jawab orang bodoh dengan kebodohan. Imamat 11 ayat 29. Inilah yang haram bagimu di antara. Di sini ada tikus. Tikus buta. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, tikus buta ini artinya apa? Akbar. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani tikus buta artinya apa? Ha akbar. Ya kalau kita mau cocok homologikan seperti itu ya macet lah kamu Nandar. Ya tapi saya pingin diskusi yang akademis Nandar ya. Tolonglah rubah cara berdiskusimu Nandar ya. Ya rubah cara berdiskusimu ya. Ini Nandar ya. Saya ingin memberikan sebuah bukti kepada kamu ya tentang Isa Al-Masih ya. Nah ini berbicara tentang ayah dari Isa Al-Masih Nandar. Kamu bisa buka Nandar ya sumber sebuah sejarah ya. Nih. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-35 Nandar. Bahwa Isa Al-Masih itu ya Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus yang kami sembah Nandar. Kenapa saya bilang Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus yang kami sembah? Nih, perhatikan baik-baik Nandar. Ya, kamu bisa buka dalam surah Maryam Nandar. Dalam surah Maryam ayat 20 dalam surah Nih. Di dalam surah Al-Imran ayat 35. Silakan Nandar kamu buka. Dalam surah Al-Imran ayat 35 ayat 36, Maryam itu punya ayah namanya Imran. Sementara Yesus ya, Maria punya ayah namanya Santo Joakim, bukan Imran. Lalu Maryam tidak punya saudara yang namanya Harun. Maryam ibu Yesus. Coba kamu buka Maryam 28. Maryam 28 tidak pernah Yesus itu punya saudara ya, Maryam punya saudara namanya Harun. Gak ada Nandar. Ya, saya pingin kamu tak jawab pertanyaan saya, ya. Karena dari segi silsilah saja sudah berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Bunda Maria tidak pernah punya ayah namanya Imran. Ya. Jadi kalau dalam segi bahasa Nandar, poin berikutnya, poin ketiga. Isa Barabas. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa itu pasti dibilang Yesua. Bahasa Arabnya ya Isa, ya kan? Tapi sayangnya, kami kan menyembah Yesus yang disalib. Anda menyembah Yesus yang tidak disalib. Ya kan? Kalau menurut pandangan Alkitab, yang tidak disalib itu adalah Yesus Barabas, penjahat. Apakah kamu menyembah seorang penjahat yang tidak disalibkan? Kan enggak Nandar kan? Ya kamu tentunya menyembah seorang yang betul-betul soleh gitu kan? Ya kamu bukan menyembah, kamu beriman kepada orang yang soleh. Isa Al-Masih orang soleh. Ya, tetapi dalam Alkitab yang tidak disalib itu penjahat, namanya Barabas, nama Isa juga. Tapi saya minta fakta sejarahnya Nandar. Waktu habis. Alhamdulillah. Udah kelojotan saya. Tadi mohon maaf RK, tadi yang kau bilang tikus itu Imamat berapa? 11 ayat 29. Oke, ini kebohongan si RK, kita bongkar teman-teman ya. Ntar, saya buka dulu. Tadi kamu juga meminta saya. Ya, kan langsung aja pencet. Ya, sebentar dulu, sebentar. Imamat berapa? 11? 11:29. Ya. 29. Tar dulu, sabar. Nanti kamu juga kalau mau kayak gini ya nggak apa-apa. Baik. Berdebat dengan Kristen ini sama aja sebetulnya ya. Dengan si Rudi ya begini. Suka ini. Nih, saya tunjukkan dulu ya teman-teman ya. Kalau tulisan akbar dalam bahasa Arab seperti ini nih. Ya, ada hamzah, ada kaf, ada ba di sini, ada ro, ya akbar.
kalau mau ditransliterasi ke bahasa Ibrani, Alef, Kaf pakai dages, pakai bet, pakai res. Tulisannya begini, akbar. Ya, jadi bukan pakai ain. Kalau kita lihat di dalam imamat 11, RK mengatakan akbar, makanya jangan baca ininya. Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada kata ain. Lihat bahasa Ibraninya. Di sini bukan akbar. Tuh, Anda bisa bahasa Ibrani atau tidak? Ini dibacanya ahbar. Kenapa? Karena kaf tanpa dages dibacanya bukan akbar. Di sini ahbar pakai ain di sini, bukan pakai alef. Kamu bisa membedakan antara ain dengan alef atau tidak? Nah, bahasa Arab ada yang namanya ain, bahasa Ibrani ada yang namanya ain. Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada ain, sehingga begini tulisannya. Makanya jangan kau baca di dalam translitasi bahasa Indonesianya, tapi bahasa Ibraninya. Ini akbar, ini bukan akbar ini, tapi ahbar, beda. Sedangkan yang saya katakan RK, tadi saya sudah menjelaskan dengan detail ya. Jadi Yesus di dalam bahasa Ibrani itu artinya ini kuda. Jesus. Nah, sedangkan yang kau maksud Nabi Isa dalam bahasa Ibraninya adalah Yesua. Tidak pernah Nabi Isa dipanggil sebagai apa? Tidak pernah Nabi Isa dipanggil dalam bahasa Ibrani sebagai Yesus, tetapi Yeshua Hamasiah. Tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kalau kamu nggak percaya, kita lihat. Kita lihat di dalam Bible. Ya, di dalam Bible. Nih, saya tunjukkan di dalam Bible. Nah, ini nih. Kita lihat ya di dalam Perjanjian Baru bahasa Ibrani. RK lihat nih. RK lihat. Jangan sambil Google. Lihat ini. Sefer Hayu Hasin Sel Yesua. Bukan Yesus. Yesua dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau Yesus itu artinya kuda. Makanya saya bilang jangan samakan Nabi Isa atau Yesua Hamasiah dengan Yesus, karena Yesus itu kuda. Tidak ada bahasa Ibraninya dipanggil Yesus, adanya Yesua Hamasiah. Nih Yesua Hamasiah. Makanya belajar bahasa Ibrani. Masa orang Islam bisa baca Ibrani, orang Kristen cuma terjemahan? Makanya banyak yang mualaf. Ya. Yang pertama, kau katakan ayahnya Maryam ini Yoakim. Ya, ibunya Ana. Di mana di dalam Alkitab disebutkan namanya adalah Ana dan Yoakim? Gak ada. Ya, kalau ada, saya terbang ke atas langit yang ketujuh. Ngaco kau. Orang jelas-jelas ya kan? Jelas-jelas dikatakan di sini. Kita lihat. Gimana si RK ini? Mana tadi nih? Aduh. Nih. Orang jelas-jelas Ibu Rita Wahyu mengatakan Isa dengan Yesua itu sosok yang sama. Nah, ini nih. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok yang sama nih. Ya, sebentar. Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Pertanyaan buat Kristen. Nih pertanyaan buat Kristen. Kalau kita lihat, ternyata Isa Al-Masih ini secara historikal itu lahirnya di bawah pohon kurma. Bahkan penemuan ini dibenarkan oleh ilmuwan Israel. Nih, ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Nah, sekarang saya tanya, di mana ayat Bible yang mengatakan De Iso Mesiho lahir di kandang domba? Ini saja sudah dogma dan doktrin yang tidak sejalan dengan Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab Yesus lahir di kandang domba. Kalau saya mampu membuktikan Yesua Hamasiah lahir di bawah pohon kurma sesuai dengan fosil, sesuai dengan data arkeologi yang ada. Terbenung dia, saudara. Aduh, si RK nih. Oke. Sudah? Ya. Sudah? Oke, terima kasih banyak. Jawab pertanyaan saya. Terima kasih Nandar. Lari kok. Oke, terima kasih banyak. Ya, ya.
Bayar tuh Nandar, belum B. bayar. Jangan nervous RK. Oke, silakan pencet. Ya. Iya, Silakan. jangan nervous ya. Ya, silakan. Oke, saya bilang Nandar, kalau mau nipu itu pintar Nandar. Ini data yang kau pakai yod kan? Ya, sin kan, wa kan, ayin kan? Ya kan? Sementara data yang kau bawa sebelumnya itu pakai yod gak? Enggak. Ya. Nah, ini sebuah pronouns Nandar. Ya. Oh, Nandar nggak ngerti pronouns ya? Oh, nggak, saya nggak pernah belajar bahasa Inggris. Nggak pernah belajar bahasa Inggris, makanya nggak ngerti pronouns. Nah, ini agak berat teman-teman ya. Jadi kata demi kata, huruf demi huruf memang bunyinya sama, tetapi dia punya berbicara tentang sebuah kata. Bahasa Ibrani ini kan kalau berbicara tentang kata, ya katanya kalau hurufnya sudah berbeda itu artinya berbeda. Ya, pronounsnya sama, tapi sayang Nandar nggak pernah baca pronouns, nggak pernah belajar. Jadi agak susah ya teman-teman ya. Kemudian kedua Nandar, ya kita ini bicara tentang data eksternal yang membuktikan Yesus ini Isa atau bukan. Ya, ya nih. Tapi saya memulai dari sebuah data internal yang belum kamu jawab dari tadi. Ya. Kamu lihat baik-baik Nandar. Ini surah Al-Imran ayat 35. Di sini Maryam ya, sampai ayat 36, Maryam punya ayah itu nih. Namanya Imran, nih. Ayat 36. Ya, sehingga diberi nama itu adalah Maryam. Nih, Maryam. Ya, dan saudara dari Maryam ini adalah siapa? Harun. Harun yang mana nih Nandar? Apakah Harun Nabi Musa? Ya kan? Nah itu kan sudah coba kamu renungkan baik-baik. Kemudian Nandar, poin berikutnya kita berbicara tentang sebuah fakta. Saya nggak mau berbicara sebuah fakta yang internal ya. Data yang kamu bawa tadi itu tidak jelas sumbernya dari mana. Ya, bilang Maria lahirkan Isa di bawah pohon kurma. Ya, Nabi Isa hidup di tahun abad keberapa, Harun Musa hidup di abad keberapa. Ya, apakah Nabi Isa memanggil Harun dengan sebutan paman? Kan enggak. Ini Nandar, lihat ini baik-baik. Data yang kau bawa ini kan harusnya pakai dari sini Nandar. Ini data UNESCO. Risetnya sudah jelas, kebudayaan Nandar. Ya, UNESCO ini apa Nandar? Jangan sampai Nandar nggak tahu UNESCO ini apa. Nandar lihat sini, jangan sampai kamu nggak tahu UNESCO ini apa lagi Nandar ya. Ya ini UNESCO ya. Saya pernah bekerja di bidang UNESCO ini, saya pernah bekerja Nandar ya. Saya pernah kerja di UNESCO ya. Jadi ini bicara tentang sebuah budaya Tanda. Dan ini data, coba kamu lakukan sebuah pembanding tentang data UNESCO, data yang kau bawa dengan UNESCO mana yang lebih valid. Ini data UNESCO mengatakan Yesus lahir di mana nih? Bethlehem, bukan di Yudea. Bukan di bawah dataran rendah, di bawah pohon kurma, itu dataran rendah. Jarak itu terlalu jauh Nandar. Ya, Bethlehem Yudea itu jaraknya laut, jarak dataran tinggi. Dataran tinggi kau lari ke dataran rendah. Aduh, jauh kali. Maria yang mana? Ya. Kemudian poin berikutnya Nandar ya. Ini kita bilang berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Marianya kamu berbeda dengan Marianya kami. Nih. Kenapa saya bilang itu data sebuah data? Coba kamu bandingkan data yang lebih akurat dari UNESCO. Ada nggak? Ya. Ya. Saya minta kamu bandingkan data yang lebih akurat dari UNESCO. Ya. Nih. Ini kan data yang kamu ambil dari bawah pohon kurma. Ya. Rasa sakit melahirkan memaksa aku pada pangkal-pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati saja. Nah ini Maryamnya kamu. Tetapi Maryamnya kami ketika dia menerima kabar gembira, dia nggak bilang sebaiknya saya mati saja. Nggak ada Maryamnya kami kayak gitu. Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Nggak ada dia bilang saya pingin mati, Bunda Maria, kagak ada. Ya, jadi dari segi Maria dengan Maryam saja sudah berbeda. Dari segi ucapan itu berbeda. Dari segi silsilah, saya bilang kita bawa data eksternal Nandar ya. Kemudian, saya ingin tunjukkan data eksternal. Oh, sudah 18 detik. Ya, 16 detik buat Nandar lah.
Ya, gak apa-apa. Silakan Nandar jawab pertanyaan saya dalam surah Maryam dan tunjukkan data pembanding yang lebih akurat daripada UNESCO. Silakan. Jangan tunjuk data artikel abal-abal. Silakan, tafadhol, Aki. Nggak dijawab sama si RK nih. Baik. Lima. Gimana suaraku ada nggak? Halo, satu. Baik, si RK ini tidak menjawab pertanyaan saya. Di mana dia tidak menjawab pertanyaan saya? Orang Kristen mengklaim bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu tidak punya data loh. Tidak ada data, tidak ada fakta bahwa di dalam Alkitab Bunda Maria melahirkan Yeshua HaMashiach itu di kandang domba, ya kan? Tapi kalau fakta yang terjadi itu adalah di bawah pohon kurma. Nah, jadi kamu tadi mengatakan di mana data eksternal. RK, nih kamu itu kan Katolik. Kamu tahu nggak? Tadi sudah saya sebutkan loh. Nih, saya tunjukkan data Katolik nih ya. Ini kamu Katolik ya? Nih. Ini ada sebuah surat nih dari Paulus ke-16 tahun 1965 ya. Paulus ke-16 saja mengakui bahwa Isa dan Yesus atau Yeshua HaMashiach itu adalah sosok yang sama nih. Ya, kamu kan bisa bahasa Inggris katanya. Coba dilihat di sini nih. Ya kan? The one God. Nah, ini dibaca itu. Nanti kalau kamu mengatakan itu berbeda, Paulus ke-16 saja mengatakan itu adalah sosok yang sama. Jadi ini data dari kekatolikan sendiri mengatakan bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran dengan Yeshua HaMashiach itu adalah sosok yang sama. Ini loh, nanti aku kirim ke WhatsAppmu ya, itu sosok yang sama. Nah, kalau kita berbicara tentang nama Harun, Bible saja salah. Nih contoh nih, Matius 1 ayat ke-1. Matius 1 ayat ke-1. Coba RK perhatikan. Inilah silah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Sejak kapan Yesus berada di zaman Daud dan Abraham? Ya, Sefer Hayu Hashin Sel Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Ini sudah beda zaman. Kalau saya menggunakan standar yang sama yang kamu gunakan tentang Harun. Tadi saya tanya, di mana di dalam data Alkitab dikatakan bahwa Bunda Maria itu anaknya Ana dan Yoyakim itu di mana? Ini aja beda zaman. Ini beda zaman, saudara. Mana ada Yesus anak Daud dan anak Abraham? Aduh, si RK ini memang. Di dalam Lukas 2 ayat ke-8 disebutkan tentang kelahiran Yesus. Saya tanya kepada umat Kristen ya, di mana fakta tentang kelahiran Yesus di kandang domba? Saya tadi di awal sudah mengatakan RK, orang Israel, orang Palestina pada zamannya tidak pernah menyebut Isa Mesiho atau Isa Al-Masih alaihissalam itu dengan sebutan Yesus, karena Yesus itu artinya kuda. Tetapi pengertian ini dibawa ke Indonesia dan dibawa ke Barat. Nama saya Yonatan Nandar. Kalau ke Amerika ya tetap Yonatan Nandar. Ya. Adapun fonetik korespondensi ya beda-beda dikit. Contoh dalam bahasa Aramaik tadi sudah saya tunjukkan ya. Nih, saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Teman-teman kita lihat nih. Dalam bahasa Aramaik
Yesus itu dipanggil apa? Makanya jangan panggil Yesus. Ini nih. Ya. Ketobo dilidute de iso mesiho. Iso mesiho, bukan Yesus. Yesus itu artinya kuda. Jadi kalau kau mau manggil Yeshua HaMasyiah bahasa Ibrani. Kalau mau manggil bahasa Aramaik de iso mesiho. Kalau mau manggil dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Bahkan di dalam kitabmu sendiri dikatakan, ya, dikatakan di dalam Matius 1 ayat ke-1 itu Iso, bukan Yesus. Jeder. Gak banyak baca Miriam tadi ya? Apa? Kan. Kamu nggak Banyak, balas terlalu ya? banyak ya? Oh, kamu harus balas apa? Yang mana? Saya punya jawaban tadi dong, jawab yang tadi surah Miriam. Ya nanti soalnya terlalu banyak, makanya kalau tektokan oke. Silakan pencet, Ini masalahnya terlalu pencet. banyak. Ya silakan Ya. pencet. Oke. Pencet. Ya. Nandar, kamu sebelum diskusi dan bawa data itu belajar bahasa Inggris dulu. Malu-maluin Nandar ketika kamu baca bahasa Inggris tapi nggak ngerti artinya. Ya, itu malu-maluin Nandar. Ya, makanya saya bilang sebelum bawa data belajar dulu bahasa Inggris. Ya. Kalau kamu nggak belajar bahasa Inggris, nanti ku buat memek kayak gini nih Nandar. Nih. นี่ไฟลังคนไปแล้วปังคนเป็นน้ำต้นทานไหมไปกับบ้านเราของนายแล้วพักกับบานนี่กำลังคอย Nggak ngerti doang. รับหาปะหันนาย Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Sebelum kau diskusi, itu belajar bahasa Inggris. Jangan sampai tidak bisa bahasa Inggris. Ini Nandar. Ini yang saya bilang kamu ini fatal banget Nandar ya. Masa tunjukkan data tapi nggak bisa artikan? Tunjukkan data nggak bisa artikan, nggak bisa bahasa Inggris. Ya jadi gitu Nandar ya. Kalau kamu tunjukkan data harus bisa kamu artikan. Nah, kemudian kedua, ketika kita berbicara tentang Yesus anak Daud, ben David, ben Abraham, itu bukan berarti berbicara tentang itu berbicara bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud, Nandar. Makanya ya ini kita lihat. Sefaria, Nandar ya. Sefaria ya. Ya, ini dalam Talmud ya, satu atau dua Mesias. Dalam Talmud ya mengatakan Mesias itu dari keturunan apa nih? Mesias ben David dari keturunan Daud. Mesias yang terbunuh dari keturunan Yusuf. Dari keturunan Daud. Ini Sefaria. Saya tidak tahu orang Yahudi membaca ini atau tidak. Bahwa Mesias itu terbunuh. Nih, dari keturunan Daud. Ini Sefaria. Kamu buka dalam Sukah 52 ayat yang ke-6. Ya. Makanya dalam Matius 1 ayat 1, Yesus ben Abraham ben Daud. Sesuai dengan Sukah 52 ayat yang ke-6. Bahwa Mesias itu dari keturunan Daud. Yang menjadi pertanyaan saya, Nandar. Ya. Kamu tolong jawab. Oke, yang ini Nandar. Saya memberikan sebuah diskusi itu kayak gini, Nandar. Yang berkelas sedikit, Nandar ya. Supaya orang dapat edukasi. Dalam Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini pendaftaran pertama kali ketika Yesus lahir. Ya. Lukas 2 ayat 1 ini tertulis gak arkeologisnya? Ada nih. Ini arkeologisnya Nandar. Ini dalam sebuah arkeologis ya, dalam sebuah Gestae Divi Augusti ditempatkan di belakang Museum Ara Pacis di Roma. Lukas 2 ayat 1 itu tertulis ada nih dalam Res Gestae Divi Augusti. Ya, RGDA. Ya, Kaisar Agustus yang memerintahkan sekitar 27 sebelum hingga 14 menuliskan ringkasan prestasi mana ini. Ini ada nih. Lukas 2 ayat 1 ada prestasinya. Ini bentuk arkeologis, ini dekret sensus 3 kali, Nandar. Prestasi yang mengatakan bahwa Agustus melakukan sensus 3 kali. Sesuai dengan apa? Lukas 2 ayat 1. Berarti Yesus kami bukan tokoh fiktif. Yesus kami ada. Bahkan Lukas 2 ayat 1 tercatat dalam bentuk arkeologis. Ya, prasasti dituliskan.
Dalam sebuah RGDA-nya ada. Sekarang saya minta jurnal bahwa Isa kamu itu lahir di pohon kurma. Saya minta jurnalnya ada nggak? Prasastinya ada nggak Isa lahir di bawah pohon kurma? Saya minta data eksternal. Kalau Isa, kita lihat nih, Nandar habis ini dia jawab nggak bahwa Isanya lahir di pohon kurma dan ada prasasti bentuk arkeologisnya, ada nggak? Dia jawab nggak? Yakin kagak jawab. Kamu percaya dia bakal jawab? Nggak bakal jawab, teman. Karena memang Isanya memang nggak pernah lahir di bawah pohon kurma, sesuai bentuk prasastinya kagak ada. Coba, saya tantang kamu jawab. Kalau ada Isa kamu lahir di bawah pohon kurma, ada prasastinya, ya ada bentuk arkeologis seperti yang saya tunjukkan, saya mualaf, Nandar. Ya, kita lihat dia jawab nggak? Saya tunggu nih. Al-Imran 35-36, Maryam 20-28, terus dengan prasasti, ya Isa lahir di pohon kurma sesuai dengan Maryam 23. Ya ada nggak prasastinya seperti Lukas 2 ayat 1? Kalau tidak ada, muthar. Silakan Nandar. Tafadol, jangan marah Nandar, jangan nangis lagi. Enggak, aku dari tadi aman-aman aja. Baik. Kita mulai ya. Cuma diskusi, jangan marah dulu Nandar ya. Janji dulu jangan marah ya. Baik. Ya, silakan Nandar. Ya. Enggak, si RK ini kadang suka nggak jujur ya. Tadi bawa data dari UNESCO, katanya menurut UNESCO Yesus lahir di Bethlehem. Nggak dibaca secara lengkap. Ternyata Yesus itu lahirnya di goa. Goa apa itu? Teman-teman, dia tadi bawa data ini kan. Nih, dia tadi bawa data ini nih. Ya, Bethlehem lies 10 km south of the city of Jerusalem. Ternyata Yesus lahirnya di goa. Ini loh, the chip. Aduh, RK, kamu tuh bawa data tapi hanya comot satu dan melupakan yang lain. Termenung dia. Yesus menurut data UNESCO bukan lahir di kandang domba, lahir di kandang goa. Di goa. Waduh, gua yang gelap itu tempatnya apa tuh? Aduh. Mengenai Harun di dalam Al-Quran surat berapa itu teman-teman? Itu ada, sudah dijelaskan oleh Rasulullah nih. Kamu bisa bahasa Inggris nggak RK? Ibrani nggak becus, Yunani nggak becus nih. Mughirah Syuba bernarasi, when I came to Najran, the Christian of Najran asked me, you right, or sister of Harun, Hadrat Maryam in the Quran, ya, whereas Moses was born much before the Jesus. When I come back to Allah, ini waktu gua, jangan lu ganggu, lu kelojotan lu. Ya kan? Kita lihat teman-teman ya. When I came back to Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam, I asked him about that. Whereupon he said the people of the old age used to give names to their person after the names of apostle, envious person who had gone before them. Jadi Rasulullah sudah ditanya berkenan itu. Nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu kerap menggunakan nama nabi-nabi atau orang-orang soleh yang sudah dipakai oleh orang-orang soleh dari zaman dahulu. Makanya kalau kita lihat perjanjian baru dan perjanjian lama, banyak nama yang sama. Suami dari Miriam atau Maria alaiha salam itu kan Yosef. Ya. Kemudian yang mengkhianati Yesus itu dalam bahasa Ibraninya Yehuda, menggunakan nama orang-orang soleh terdahulu, bukan berarti zamannya sama, Dodol. Ibu Rita Wahyu mengatakan bahwa sosok Isa Al-Masih dengan Isa the Mesiho adalah sosok yang sama. Saya tanya sama kamu, data internal dan eksternal mana yang mengatakan Isa Isa Mesiho dengan Isa Al-Masih adalah sosok yang berbeda? Kenapa kau tidak menunjukkan data ketika aku bertanya kepadamu? Dogma dan doktrin Kristen sudah dibangun sejak ribuan tahun yang lalu bahwa Yesus lahir di kandang domba. Di dalam Kristen ada sola gratia, ada sola fide, ada sola scriptura, kebenaran mutlak di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Sekarang saya tanya, di mana di dalam Injilmu baik kanonik baik sinoptik maupun non sinoptik mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba?
Menurut data UNESCO, Yesus lahirnya di gua yang gelap. Ini loh RK. Tuh, kamu tadi cuma sepotong-sepotong. Ternyata Yesus lahirnya di kandang di gua yang gelap. Tuh, the Chip. Kamu tahu nggak Chip? Bahasa Inggris bisa nggak? Saya sudah katakan kalau sumber eksternal RK, Rita Wahyu, seorang ahli Ibrani dari Kristen, ya, cuma Rita Wahyu dari kalangan Kristen Indonesia yang ahli bahasa Ibrani mengatakan kalau Nabi Isa dengan Nabi Isa dengan Yeshua HaMasyiah adalah sosok yang sama. Sekarang saya minta, di mana pendapat eksternal Kristen, pendapat para sarjana Kristen mengatakan Isa dan Yeshua HaMasyiah adalah sosok yang berbeda. Ini loh, Rita Wahyu. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Jeder kan? Ya, jeder. Bingung. Tertunduk malu, bingung. Jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Alkitab dikatakan Yoyakim dan Ana adalah orang tua dari Miriam? Karena Maria itu bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya itu Miriam. Coba kamu cek. Kemudian yang kedua, tunjukkan bukti data Alkitab kalau Yesus lahir di kandang domba. Sampai dunia kiamat tidak akan bisa orang Kristen membuktikannya. Jeder. Aduh, kalah PK, kalah debat. Silakan. Bentar. Pencet. Bentar. Ini gua kena report nih. Teman-teman tolong jangan main report ya. Tar dulu, ini gua pencet, ada puzzle sebentar. Gak bisa dipencet, ada puzzle. Si RK ada puzzle, jangan dipencet dulu. Gua nggak bisa geser. Sabar, ada puzzle. Ntar ya, ada puzzle ini. Oke, sudah bisa. Nah, baru silakan. Jangan main report ya. Ya ada yang report, mulutmu aja yang salah. Loh. Silakan. Nandar. About that, bukan about that. Ya. Read, ya, membaca, bukan write. Ya, about that, bukan about that. Bukan gitu. Coba bilang about that. Coba bilang pronounce-nya. About, gimana? About that, coba bilang. About that. Bukan about that, bukan. Nah, saya ini niat baik Anda. Ya. Jadi Ya, bagus. About bukan, apa tadi? Bukan about that, bukan. Coba about RK, that. aku bantuin bacain. Kamu bilang about that. Oke, giliran saya. Coba. Mute. Iya. Ya. Kayak nonton film The Raid gitu kan, dia baca ya, about that ya. Oke Nandar ya. Kemudian kau bilang memang Yesus dalam gua ya. Memang itu sebuah penemuan yang betul Nandar. Ya, Bethlehem tempatnya. Makanya ada namanya gereja kelahiran ya. Gereja kelahiran di Migdal Eder itu nih ini gereja kelahiran Nandar. Teman-teman 4.100 orang, perhatikan ini gereja kelahiran. Kalian lihat ini ada seperti gua. Jadi gereja kelahiran itu teman-teman ya. Ya kalau kalian pergi ke gereja kelahiran dia seperti gua. Jadi teman-teman masuk itu ke bagian dalam gini. Pakai tunduk masuk ke dalam. Ya, jadi kayak seperti gua. Ya, jadi orang masuk itu harus tunduk baru masuk ke dalam. Gitu. Ya. Jadi memang betul itu datanya Nandar. Yang penting gereja kelahiran itu Nandar. Itu di Bethlehem Nandar, bukan di pohon kurma. Ya, tidak ada gereja kelahiran itu di bawah pohon kurma Nandar. Ya. Jadi gereja kelahiran itu di Migdal Eder di atas. Jadi dia seperti bentuk gua, masuknya itu tunduk merunduk gini baru kita itu. Nah, itu gereja kelahiran. Nah, ada lagi ada bentuk arkeologis, tetapi yang lahir di bawah pohon kurma ini tidak ada bentuk prasasti. Prasastinya sampai sekarang tidak ada. Ya, didirikanlah sebuah gereja Isa Al-Masih ya di bawah pohon kurma sebagai bentuk bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Gak ada Nandar. Jadi Nandar coba diskusi itu yang sedikit up gitu Nandar ya. Ya. Coba tunjukkan data yang lebih. Jadi data UNESCO itu betul UNESCO.
Ya, memang dia seperti gua, tetapi tempat lokasinya di Migdal Eder. Ya, Bethlehem, Hai Bethlehem Efrata. Namanya, sehingga gereja itu namanya gereja kelahiran. Ya, didirikan sebuah gereja, dijaga oleh sebuah ordo namanya Ordo Fransiskan yang menjaga dari Ordo Katolik. Ya, tidak ada tuh Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma lalu dibuatkan arkeologis atau prasasti. Nah, ini ada gereja nih karena Isa dulu lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada. Lagi-lagi pertanyaan saya kepada Nandar tentang Isa lahir di bawah pohon kurma dan sebuah bentuk prasasti nggak ada. Lihat, larinya kemana-mana, ditanya apa jawab apa. Nandar, coba banyak membaca Nandar, ya, biar ilmumu bisa upgrade. Dari dulu ilmumu itu aja. Makanya orang malas berdiskusi dengan kamu karena itu aja ilmumu, Nandar. Saya pun malas berdiskusi dengan kamu karena ilmumu hanya gitu-gitu saja. Saya minta prasasti bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma sehingga didirikan sebuah gereja. Dari Meriam 23 itu ada sebuah bentuk arkeologisnya. Ada enggak? Paling-paling di Bethlehem prasastinya. Mana ada di bawah pohon kurma gerejanya kan? Ya, saya minta prasastinya Nandar ya. Kemudian Nandar ya, kita lanjut diskusinya Nandar ya. Saya minta jawab. Pertanyaan saya tadi yang belum kamu jawab Nandar. Dalam surah Al-Imran ayat 35 dan 36. Lagi-lagi nggak jawab. Nih Nandar, perhatikan baik-baik ya. Ya. Kamu harus lihat baik-baik. Nih. Kamu jawab, ya. Harun yang mana? Yang dalam Meriam 28. Harun yang mana? Terus Imron yang mana? Silakan jawab. Ya, masa Harun hidup di tahun 1530 bisa kenal Isa Al-Masih yang hidup di abad pertama? Harun yang hidup di abad tahun 1530 sebelum Masehi bisa kenal. Paman, tolong belah bulannya gitu ya. Paman, tolong membelah lautannya. Paman Musa belah lautannya dong. Di mana Isa saat Musa membelah lautan? Silakan coba. Di mana Isa saat Harun mendampingi Musa? Jawab. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaanku. Silakan. Aduh, si RK ini memang baik. Jawab dulu pertanyaanku. Jangan kemana-mana Nanda. Udah. Gua jawab. Jawab ya. Gua jawab. Iya, gua jawab. Jadi si RK ini nggak punya ilmu teman-teman ya. Hanya karena nama Harun dan Miriam terus dikatakan itu di zaman hidup di zaman Nabi Musa, Amran. Nih, gua kasih tahu lo. Jadi teman-teman Kristen ini memang dibohongi dengan terjemahan teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya. Jadi saya tanya, saya justru berbalik kepada RK. Coba RK nih baca bahasa Ibrani-nya. Lu bisa baca bahasa Ibrani nggak? Kahaita Huledet Yesua Hamasyah Miriam. Ini dalam bahasa Ibraninya Miriam. Ini Miriam di zaman Musa. Hah? Ini Miriam loh. Ini mem, ada hirik, ada res sefa, ada hamat, ada mem sofit. Lu baca ini apa? Miriam. Ternyata ibu daripada Yesua Hamasyah adalah Miriam. Aduh, teman-teman aku di report ini. Nanti aku lihat lagi ya. RK aku di report nih ya. Kabur. Bukan kabur Bukan kabur, Dudul. Kabur. Nandar kabur. Bukan kabur. RK. Nandar si RK ini RK. Kabur. RK. RK ini waktu gua. Ini waktu gua. Lu. Ya apa sih? Ini waktu gua. Kan gua bilang, gua akhiri dulu nanti gua live lagi. Ini gua kena report. Paham nggak nanti setelah ini ya? Nih. RK, masa ibunya Yesus adalah Miriam di zaman Nabi Musa? Ini Miriam loh. Lu Miriam yang mana? Makanya orang Kristen itu membedakan antara Maria dengan Miriam. Kalau di zaman Nabi Musa namanya Miriam. Kalau di zamannya Nabi Isa di sini Maria. Padahal di dalam bahasa Ibraninya itu Miriam. Jadi belajar bahasa Ibrani terlebih dahulu. Kenapa? Ini kalau menggunakan narasi dan logika yang sama, dengan analogi yang sama, saya tanya, kenapa ibunda Yesua adalah Miriam di zaman Nabi Musa? Karena dalam bahasa Ibraninya itu Miriam. Coba kamu lihat, kamu cek di dalam Brit Hadasa. Kok bisa?
Kalau kau mengatakan ibunya Miriam itu adalah Yoyakim, anak dari Yoyakim, di mana di dalam Alkitab? Kemudian kau bilang Yesus lahirnya di goa. Brother, Alkitab dan dogmamu itu mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Mana ada kandang domba di goa, Dudul? Nah, termenung kan? Yang membuat Kristen tidak mengerti dan tidak memahami. Contoh, tentang ibundanya Yesus. Ternyata ibunda Yesus adalah Miriam. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Maria. Kenapa? Kalau Miriam di zaman Nabi Musa, kenapa diterjemahkannya tetap Miriam? Sama seperti juru selamat. Kalau untuk Otnail disebut penyelamat. Kalau untuk Yesus disebut juru selamat. Padahal bahasa Ibraninya sama. Dalam bahasa Ibraninya itu sama, Mosia, ya itu. Jadi kalau kau bertanya itu yang apa ya? Yang pinter dikit lah. Tadi kan sudah saya bilang, sudah saya sebutkan yang tadi kamu ajari bahasa Inggrisnya. Ini loh. Jadi inti dari bahasa Inggris ini dalam hadis, ini hadisnya sahih teman-teman ya. Ini hadis Muslim 2135. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ini kenapa ini? Ternyata ini adalah orang-orang dahulu itu sering menggunakan nama orang-orang soleh di antara mereka, nabi-nabi di antara mereka. Makanya Bunda Maria sendiri suaminya adalah Joseph. Oh, ini Joseph di zamannya siapa ini? Anaknya Yakub. Kan begitu. Makanya belajar bahasa Ibrani. Masa orang Indonesia Muslim bisa Ibrani baca, kalau Kristen terjemahan mulu, makanya nggak pinter-pinter. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Nanti aku live akhiri dulu, nanti aku live lagi ya. Soalnya ini kena report tadi. Bukan kabur, kena report daripada rungkat akun saya. Nah, pertanyaan saya RK, tolong dijawab. Buktikan kepada saya di dalam Bible-mu kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau kau mengatakan lahirnya di goa, berarti ini Anda mengantitesa sola scriptura. Nggak ada dogma Kristen Yesus lahir di goa. Karena gua itu tempat penyimpanannya ini katamu itu Lucifer. 2 Petrus 2 nomor 4. Kok sekarang Yesus lahirnya di tempat iblis? Kan ngaco. Tunjukkan data Alkitab kalau Yesus lahir di kandang domba, dan tunjukkan data Alkitab kalau ibu dari Miriam itu adalah Hana dan Yoyakim. Baik, saya akhiri dulu, nanti saya live lagi, kita gabung lagi ya. Bukan kabur, RK. Bukan kabur. Kamu mah nggak fair orangnya ya. Gua kena report. Mana cepat? Prasasti kurbannya mana? Ya baik, nanti gua